Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, mahasiswa Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang modul dari praktikum mikrobiologi industri, yaitu pengecatan jasa training, dengan saya sendiri Putra Nugraha Wijaya dengan NPM 141 dan teman saya Fatan Manan dengan NPM 140. Yang pertama-tama, pewarnaan dari jasa training. Jadi pewarnaan merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk mengamati dan melihat bakteri. Nah, yang diamati dan dilihat dari bakteri ini mulai dari struktur, mulai dari bentuknya, mulai dari berkoloni atau tidak, bahkan sampai ke warna dari mikroba itu kita amati. Dan pewarnaannya itu terbagi menjadi dua gitu ya. Ada pewarnaan sederhana dan pewarnaan khusus. Pewarnaan sederhana ini adalah pewarnaan yang menggunakan pewarnaan tunggal. Pewarna tunggal yang biasa digunakan ya ada methylene blue, fuchsin, dan kristal violet. Nah, pewarna tersebut itu dapat bekerja dengan baik untuk bakteri karena bersifat basa dan alkali. Sitoplasma bakteri bersifat basofilik sehingga terjadi gaya tarik antara komponen promotor pada pewarna dan sel bakteri. Nah, tujuan dari pengecatan jasa training ini sendiri itu yang pertama ada mempermudah melihat bentuk jasad baik bakteri, ragi, atau bakteri. Lalu yang kedua memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Yang ketiga melihat struktur luar dan struktur dalam jasad. Yang terakhir ada melihat reaksi jasa training terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Baik, selanjutnya yaitu adalah metode pengecatan jasa training. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi yaitu pengecatan sederhana. Jadi pada pengecatan sederhana itu menggunakan pewarna tunggal. Nah, ada pewarna asam dan pewarna basa. Jadi pewarna asam ini menggunakan senyawa yang pewarnanya ini bermuatan negatif gitu. Contohnya itu ada tinta larutan nitrosin. Lalu untuk pewarnaan basa, kebalikan dari pewarnaan asam pastinya itu memiliki senyawa yang bersifat positif. Nah, contohnya itu seperti methylene blue, kristal violet, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada pengecatan khusus, itu dibagi menjadi dua, yaitu pengecatan Gram dan Zil Nielsen gitu ya. Nah, pengecatan khusus dikatakan khusus karena dilakukan dengan larutan staining yang tersusun lebih dari satu macam cat atau satu macam zat gitu ya. Nah, untuk pewarnaan Gram ini adalah metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok, yaitu Gram positif dan Gram negatif, seperti itu. Nah, untuk pengecatan Zil Nielsen, ini bakteri yang tahan asam akan berwarna merah karena menyerap dari karbonfuksin. Nah, seperti itu. Namun tidak dapat disuntikan dengan asam alkohol karena pada saat suhu normal, lemak pada dinding sel kembali menutup sehingga ketika diwarnai dengan pewarna tandingan yaitu methylene blue, warnanya tetap merah. Baik, untuk berikutnya akan saya lanjutkan. Untuk materi berikutnya adalah bakteri Gram positif dan Gram negatif. Bakteri Gram positif di sini merupakan bakteri yang mempertahankan zat warna metil ungu sewaktu proses pewarnaan Gram. Bakteri jenis ini akan berwarna biru atau ungu ketika kita amati di bawah mikroskop. Sedangkan bakteri Gram negatif akan berwarna merah muda karena hal ini disebabkan karena tidak dapat mempertahankan zat warna metil ungu. Bakteri Gram positif terdapat perbedaan dengan bakteri Gram negatif. Bakteri Gram positif di sini memiliki struktur dinding sel dengan kandungan peptidoglikan yang tebal, sedangkan bakteri Gram negatif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan lipid yang tinggi. Untuk berikutnya adalah fiksasi. Fiksasi di sini pada umumnya sebelum bakteri diwarnai perlu dilakukan fiksasi. Fungsi fiksasi di sini antara lain untuk membunuh bakteri secara cepat dengan relatif tidak menyebabkan perubahan bentuk dan struktur bakteri. Kemudian untuk melekatkan bakteri di atas kaca objek dan juga untuk memungkinkan sifat afinitas pewarna. Fiksasi di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada cara kering, yaitu fiksasi ini dilakukan dengan dipanaskan dengan spiritus atau dipanaskan di atas uap air, dan yang kedua adalah cara basah, di mana fiksasi dilakukan dengan merendam objek gelas yang diberi bakteri misalnya aldehid dan formalin.
Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan ini. Yang pertama adalah fiksasi. Untuk membunuh bakteri secara cepat dengan relatif tidak menyebabkan perubahan bentuk, harus dilakukan fiksasi. Cara fiksasi yang paling sering dilakukan adalah dengan pemanasan. Yang kedua adalah penuntur warna. Penunturan zat warna adalah suatu senyawa yang menghilangkan warna dari sel yang telah diwarnai. Hal ini berfungsi untuk menghasilkan kontras yang lebih baik pada bayangan mikroskop. Yang ketiga adalah substrat. Substrat di sini berpengaruh pada zat warna asam atau basa yang dapat bereaksi dengan senyawa tertentu. Dan yang terakhir adalah penggunaan zat warna penutup. Zat warna penutup di sini adalah suatu zat warna basa yang berada warnanya dengan zat warna mula-mula yang akan digunakan. Fungsinya di sini adalah memberikan warna pada sel yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.